Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan kemarin saya sempatkan untuk silaturahmi di keluarga di kampung halaman. Ada beberapa hal yang menjadikan saya sedih sekaligus bersyukur. Sedihnya karena beberapa orang di keluarga besar yang sebelumnya masih ketemu, bisa bincang, bisa silaturahmi, di awal Ramadan kemarin tidak lagi ketemu. Dan bukan satu dua orang, ada hampir lima orang, baik di keluarga besar saya sendiri di Lamongan maupun di Gresik. Artinya berarti tidak sempat untuk ketemu dengan Ramadan. Yang menjadikan saya bersyukur karena pribadi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Mungkin masih banyak hal yang kurang, bekal kita masih belum cukup, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita extra time, waktu tambahan agar kita memperbanyak bekal. Kesempatan inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kul, katakan Muhammad, sampaikan, ajarkan kepada umatmu. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat. Wabidzalika falyafrahu, maka dengan semua itu falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira, bersenang hati, bersuka cita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kesenangan, tidak ada kegembiraan melebihi anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita berjumpa, beribadah di bulan Ramadan. Yang oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menyatakan bagaimana tidak bergembira seorang muslim ketika berjumpa dengan satu bulan, suatu hari, di mana di hari tersebut dibukakan seluruh pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, ditutup semua pintu neraka, dilipat gandakan nilai amal ibadahnya, diampuni seluruh dosa-dosanya, dibebaskan dari nerakanya, dan banyak hal-hal yang lain yang kita tidak akan dapatkan di bulan di luar Ramadan. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini patut kita syukuri bersama, alhamdulillah. Yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya juga ingin nyampaikan pengalaman. Ketika saya silaturahmi di rumah ponakan di Kalimantan, secara perhitungan uang saku mencukupi meskipun ngepres. Yang kita tidak duga,
ketika perjalanan pulang, ya, keluar dari rumah ponakan menuju ke bandara, di tengah perjalanan mobil ditabrak oleh sepeda motor, yang mobilnya kemudian penyok. Nah, karena merasa nggak salah, ya, yang punya mobil nuntut. Nah, agak lama akhirnya kita tertunda di bandara. Nyampe di bandara, ya sudah terlambat sekitar 5 menit, sehingga ditutup. Nggak bisa lagi naik pesawat yang dimana jadwal kita. Tiket hangus. Di luar perhitungan, uang tinggal 80.000. 80.000 itu saya hitung waktu itu dari turun di Bandara Surabaya ke Malang naik travel 80.000. Waktu itu hitungan saya ngepres sudah pas gitu. Tapi ternyata ya, tadi karena ya, tiket kita sudah hangus dan harus kalau mau beli lagi di penerbangan berikutnya kena cas 50%. Dari harga waktu itu sekitar 600, berarti harus nambah 300 lagi. Begitu kita, ya Allah, terus gimana ini? Ya, uang di ATM sudah nggak ada. Ya agak panik. Ya paniknya itu terus bagaimana kita? Mau ambil dari mana? Nah, untungnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tahu, mungkin lihat wajah saya bersedih gitu. Wajahnya mesaaken gitu. Akhirnya oh Bapak ketinggalan pesawat ya? Iya gitu. Oke Pak, nggak apa-apa gitu. Saya belikan tiket. Ada, Masya Allah, ada orang yang berbaik hati melihat wajah saudaranya yang sedih tadi itu. Akhirnya saya dapat tiket pulang, ya turun di Surabaya dan ya, nyampe di Malang. Ya, kepres. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan dunia gitu. Yang kalau kita kemudian bekalnya kurang, itu kita bisa sedih dan panik. Apalagi kalau kemudian kita menuju dan melakukan perjalanan ke kampung asal kita, terus tidak punya bekal. Tentu bukan sekedar sedih, bukan sekedar panik. Kita mengalami ketakutan luar biasa. Karena hitungannya bukan hari, hitungannya bukan tahun. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang disampaikan kepada kita semua dan kita diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di dunia ini mengalami fase-fase kehidupan di mana kita kemudian hidup di kandung ibu, dilahirkan ke dunia, kemudian nanti kita mati, dihidupkan lagi. Di dunia ini oleh Rasulullah SAW ketika berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Wahai Ali, hendaklah kamu menjadikan dunia ini, hidup di dunia ini seperti orang yang ya, sedang melakukan perjalanan, orang asing yang mampir untuk mencari bekal dan melanjutkan perjalanan lagi. Jadi waktu kita di dunia ini hanya mampir sebentar untuk mencari bekal. Sebanyak-banyaknya menuju ke kampung halaman kita di kampung akhirat. Misalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin sebelum tahun ini, kemarin kan ada ekstra tambahan kuota jamaah haji. Beberapa itu tidak terambil. Mereka-mereka yang memiliki jatah ya di tahun itu nggak bisa kemudian mengambil. Kenapa? Gak punya persiapan, ya. Gak ada sesuatu yang kemudian bisa digunakan sebagai bekal dan juga menutupi ya ongkos
tambahan yang harus segera dilunasi. Belum lagi kemudian persiapan di sana. Artinya mereka membayangkan kalau kemudian gitu, di sana nanti kita nggak punya bekal, nggak punya persiapan, pasti mbambung. Panjenengan ngerti mbambung? Mbambung itu apa gitu? Kenapa, Pak? Keleleran, ya, keleleran di sana. Ya. Kenapa gitu? Ya nggak ada bekal, nggak ada persiapan. Sehingga daripada begitu nggak usah diambil kesempatan tersebut, karena pasti akan gitu tahu betapa susahnya, betapa sengsaranya gitu, ya, melakukan perjalanan tanpa perbekalan yang mencukupi. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian membuat satu kata mutiara, man arafa bu'das safari ista'adda. Sinten tiyang ingkang semerep jauhnya perjalanan yang akan dia tempuh, ista'adda, pasti dia akan melakukan persiapan. Orang yang melakukan haji perjalanan dari sini ke Mekah, ya, ke Madinah saja perlu persiapan ekstra, bekal yang banyak. Semakin jauh perjalanan tentu semakin banyak bekal yang harus disiapkan. Karena kalau tidak disiapkan pasti tadi akan menyulitkan dirinya, menjadikan dirinya susah, menjadikan dirinya sengsara. Kalau di dunia kemungkinan kita sengsara, kita sedihnya, kita merananya gitu, hanya beberapa saat saja. Tapi kalau kemudian kita tidak punya bekal di kampung akhirat, naudzubillah min dzalik, sengsaranya, merananya, kesedihannya, sakitnya bukan hanya hitungan hari, bukan hanya hitungan tahun, bukan hanya mungkin ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan gitu bisa jadi selama-lamanya, naudzubillah min dzalik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini kesempatan luar biasa yang harus kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mboten nopo-nopo, rodok kesel-kesel, rodok capek-capek gede nggih. Nek kula panjenengan, kalau kita semua ini bekerja, tahu bahwasanya yang kita kerjakan akan diupah, kita akan berangkat saja meskipun rodok kesel, ya sedikit capek, tetap berangkat saja. Kenapa? Yang dibayangkan kita dapat upah. Panjenengan ibadah, panjenengan sholat isya, sholat tarawih, panjenengan maos Quran, panjenengan mau sholawat, panjenengan mau zikir gitu. Itu semua tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diganti apalagi kalau kemudian kita lakukan di bulan Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riyen para sahabat itu kadang-kadang ada senengnya, tapi memasuki Ramadan juga khawatir sedih. Khawatir sedihnya karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah wanti-wanti, pernah berwasiat, pernah berpesan, ya, rohima anfu rajulin adaraka alaihi syahr Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Rohima anfu itu maknanya khaba wa khosira, celaka, ya, rugi besar bagi seseorang yang adaraka alaihi Ramadan, dia berjumpa dengan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan. Sumang salakho, kemudian Ramadan itu pun pergi, waktu Ramadannya habis, falam yughfar lahu, tapi dia belum mendapatkan ampunan. Naudzubillah min dzalik. Maka ini harus kita hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan man shoma Ramadan, wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain man qoma Ramadan. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, barang siapa yang mendirikan, menegakkan ibadah di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ya, yang aktivitas ibadahnya tadi itu didasari dengan keimanan dan juga harapan besar akan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala semata.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya di dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan untuk dihapus seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala buka lebar di bulan Ramadan. Tapi kalau kemudian kita keluar Ramadan, nanti terus masih ada banyak dosa kita yang belum dihapus. Katanya Rasulullah, celaka, rugi besar orang ini. Ini yang harus kita khawatirkan pada diri kita masing-masing. Ya, sehingga kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Maos Qur'an pun ditambah. Ada waktu kesempatan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, dan sholat-sholat yang lainnya, monggo dimanfaatkan. Ada kesempatan kita, ada kelebihan rizki, kita infakkan, kita bantu mereka yang membutuhkan, termasuk untuk syiar Islam. Mugi-mugi kula panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan dan juga diberi petunjuk untuk bisa melaksanakan Ramadan ini secara sempurna, dan keluar Ramadan sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah, dihapus, diampuni seluruh dosa kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Mekatan ingkang saged kula sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.